Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sambutan salamnya kayaknya kekenyangan ini semua. Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله وإن عاش رزق وكفيه وإن مات أدخله الجنة من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله وقال أيضا من شهد أن لا إله إلا الله يصدق لسانه دخل من أبواب جنة الشجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Imam beserta pengurus masjid dan semua jamaah subuh, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan-kebaikan. Amin. Ada satu orang tunarungu itu diceritakan dia berdakwah di kerumunan orang. Dia dakwahnya begini, Pak. Enggak pakai suara memang. Dia dakwah begini. Semuanya di sini perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya di sini kalau sholat mau bagus. Semuanya orang di sini kalau mau zikir bagus. Kalau mau doa bagus, ya kan? Begitu nanti ajalnya tiba, ya kan? Begitu nanti dia mati, masuk ke dalam kubur, maka dia akan bahagia-bahagia. Semua orang di sini sholat nggak mau, zikir nggak mau, doa nggak mau. Wah, begitu nanti ajalnya tiba, mati, masuk dalam kubur, ditinju sama malaikat. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak bisa bicara aja itu bisa berdakwah, apalagi kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengatakan kalaulah kita kejar dunia ini, ya kan? Kalau kita kejar dunia, nanti akhirat akan ngikut. Ya kan? Kan banyak tuh mengatakan, udahlah kita kejar aja dulu dunia, ya kan? Nanti akhirat ngikut. Padahal hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kejar akhirat, dunia yang akan ikut. Tapi kalau kita kejar dunia, belum tentu akhirat akan ikut. Seperti mana para wali-wali Allah terdahulu, itu bukan di masa tua dia taat kepada Allah, itu di masa muda. Kalau orang di masa muda yang tidak taat kepada Allah, maka khawatir di masa tuanya akan susah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita senantiasa mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kepada diri kita suatu qurrata ayun, penyejuk mata. Nanti kalau kita ngajak orang, nanti tiba-tiba anak kita menjadi anak penghafal Al-Qur'an, nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya kan? Dan lain-lain sebagainya. Istri kita nanti jadi istri yang soleha. Tapi kalau kita tidak mengajak, nanti khawatir hidup kita akan begitu-begitu saja. Karena suatu saat nanti kalau kita senantiasa mengajak, maka Allah Subhanahu wa taala berikan anak kita penghafal Al-Qur'an, anak yang soleh dan soleha, maka suatu malam yang gelap gulita nanti, ya kan? Sudahlah gelap gulita, sunyi sepi, maka di dalam rumah kita terdengar lantunan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Maka bapak ibu ini mencari-cari, dari mana suara ini?
Maka begitu dicari-cari ternyata di dalam kamar bapak ibu, di kamar anaknya bapak ibu. Wah, luar biasa Pak, hati ini Pak. Begitu dibuka, waduh, ternyata anak saya yang baca Al-Quran. Begitu besok paginya, matanya di sini hitam Pak, hitam. Kita tanya, wahai anak, kenapa matamu hitam nak? Wahai ayahku, aku tak kuasa, tak bisa tidur semalaman suntuk, maka aku baca Al-Quran dan sholat malam, sehingga tak sadar subuh telah tiba, sehingga mataku pun hitam. Sejuk kali Pak, ya kan? Wah, qurrata ayun, penyejuk mata Pak. Tapi kalau kita tidak mengajak orang kepada kebaikan, khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hadiah anak yang soleh dan solehah. Begitu nanti malam yang sepi senyap, ya kan? Tiba-tiba ada suara di rumah kita. Kok ke sana kau, ke kiri kau, kok backup ke belakang. Awak pun bingung, ya, tengah malam kok ada pula yang bicara-bicara ya. Cari-cari ternyata di kamar anak kita. Lagi ngapain? Mabar PUBG dia, ya kan? Main game online. Begitu besok pagi, ininya hitam. Kita tanya, nak, dari mana kamu nak? Kok bisa hitam pula ini kau? Aduh Pak, aku tadi baru push rank Pak. Gitu. Jadi hadirin kalau Subhanahu wa taala penting sekali kita untuk mengajak orang kepada kebaikan. Guru saya mengatakan, Syekh Nuruddin Al-Makki mengatakan, ada satu orang anak yang mana anaknya itu sholat bagus, zikir bagus, baca Al-Quran bagus, tapi anaknya itu senantiasa ibadah saja, tapi tidak peduli dengan orang tuanya, tidak peduli dengan tetangganya dan lain sebagainya. Begitu anak itu meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Begitu dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam surga. Begitu dalam surga dia senang luar biasa, dia makan makanan yang mewah-mewah, dia tinggal di istana-istana yang megah. Tapi begitu dia senang, dia tersadarkan, kenapa tidak ada kulihat mama? Kenapa tidak ada kulihat bapak? Maka dia bertanya, dia cari ke sana kemari, tidak ada mama dan bapaknya. Maka dia tanya kepada malaikat Ridwan, wahai malaikat Ridwan, waktu aku di muka bumi, aku hidup bersama kedua orang tuaku, mama dan bapakku. Tapi begitu aku di surga, kenapa tak kulihat mereka berdua? Maka malaikat Ridwan mengatakan, wahai ahli surga, ketahuilah bahwasanya mama dan bapakmu itu berada di dalam neraka. Nangis dia, seketika nangis. Kegembiraan, kebahagiaan, kemewahan yang dia ada sekarang itu tidak ada gunanya. Maka dia pergi ke neraka, minta izin kepada Allah, ya Allah, masukkanlah kedua orang tuaku ke dalam surga. Maka hadirin kalau Subhanahu wa taala, ternyata satu orang anak ini mendapatkan satu syafaat saja, hanya mendapatkan satu tiket saja untuk memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Maka diambillah mamanya di dalam neraka. Begitu diambil mamanya dalam neraka, dibersihkan di telaga Al-Kausar. Begitu dibersihkan, dimasukkan ke dalam surga. Begitu dimasukkan dalam surga, dia peluk-peluk mamanya, dia senyum-senyum, cinta kepada mamanya, makan enak, tidur enak. Tapi begitu tak lama dia berpikir, wahai mama, kok kita tadi berdua saja, mana ayah? Kenapa ayah enggak ada? Maka kata mamanya, wahai anakku, ayah itu tertinggal di belakang. Di mana? Di neraka. Maka dia pergi lagi menjumpai malaikat Ridwan. Dia katakan lagi, wahai malaikat Ridwan, mintalah kepada Allah untuk masukkan ayahku ke dalam surga. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil ayahnya di dalam neraka, dibersihkan di telaga Kausar dan dimasukkan dalam surga. Tak lama sekian itu, maka dia bersenang-senang bersama ayahnya, makan yang mewah di istana yang megah-megah. Tapi suatu ketika dia tersadarkan lagi, kenapa kita hanya berdua ayah? Mana mama? Tadi ada mama, kok nggak ada mama? Ternyata mamanya ditaruh lagi ke dalam neraka. Hadirin Subhanahu wa taala. Begitu terus menerus. Jadi hadirin kalau Subhanahu wa taala, sudah jaminan Allah, sudah janji Allah bahwasanya seseorang yang apabila dia mengajak kepada kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia syafaat. Bahkan nanti di hari kiamat dia akan pegang panji Rasulullah, dia akan pegang panji umat Islam, dia mengendarai kuda, dia pergi ke dalam neraka, dia ambil orang-orang untuk masuk ke dalam surga. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Seorang hafid memiliki 10 syafaat, seorang alim ulama mendapatkan 99, seorang dai, seseorang yang mengajak orang untuk taat kepada Allah, terserah dia mengambilnya seberapapun.
Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita banyak dosa dan dosa kita ini hanya kita yang tahu, ya kan? Kalau kita tidak mengajak kepada kebaikan, kalau kita tidak ubah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, khawatir nenek kita atau kakek kita atau keluarga-keluarga kita nanti tertinggal di neraka dan tidak ada yang bisa menyelamatin dia. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, selagi Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidup, selagi Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah iman, maka senantiasa kita mengajak kepada kebaikan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, alim ulama mengatakan, kejarlah dunia pasti takkan dapat. Kalaupun dapat pasti tak banyak. Kalaupun banyak pasti kau tak puas. Kalaupun puas pasti takkan lama. Tapi kalau akhirat kau kejar pasti dapat. Sudahlah dapat pasti banyak. Sudahlah banyak pasti kau puas. Sudahlah puas abadi selama-lamanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu senantiasa kita mengajak kepada kebaikan dan istiqomah kepada kebaikan, dan tidak susah. Bapak untuk berdakwah, bapak untuk mengajak tidak mesti jadi saya, tidak mesti jadi ustaz dulu, tidak mesti jadi pak imam dulu. Cukup bapak menjadi diri bapak sendiri, cukup bapak menjadi diri bapak sendiri, bapak bisa mengajak. Bapak bisa mengajak keluarga bapak bisa mengajak teman-teman kantor bapak bisa mengajak saudara-saudara dan semuanya. Kalau kita senantiasa mengajak, maka insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Ada baiknya kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah di pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya daimal fadl ala al bariyah, يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة، رجالنا كرجال الصحابة، نساءنا كنساء الصحابة، صبياننا كصبيان الصحابة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلهم حفظة القرآن، العلماء العاملين الداعين إلى أنجار الأعلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Terakhir dari saya sebagai oleh-oleh bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian pergi ke pasar dan membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimul la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan dicatat baginya pahala 2 juta. Barang siapa pergi ke pasar dan membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimul la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan dicatat baginya pahala 2 juta. Saya tidak hafal Pak Ustaz, nanti bisa saya sampai imam. Mungkin cukup sekian, dan ada salah yang saya mohon maaf kepada bapak dan ibu-ibu. Kesempurnaan di sini kita tutup dengan doa kifar majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.